Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan nama saya Mira Amelia dari Fakultas Hukum kelas sore. Pada kesempatan ini dengan mosi, gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan yang lainnya. Kami dari tim kontra jelas tidak setuju dengan adanya mosi ini. Mengapa? Oke, baik. Sebelum lebih lanjut mengenai argumentasi dan juga fakta-fakta, izinkan saya memberikan deskripsi mengenai gerakan sosial itu sendiri. Gerakan sosial merupakan sebuah aktivitas berbentuk organisasi di mana ini berfokus pada isu-isu tertentu. Jadi gerakan sosial ini memiliki fokus berbasis identitas terhadap hal-hal atau isu yang perlu diperjuangkan. Identitas sendiri memiliki peran yang sangat penting, di mana dengan adanya identitas kita jadi mengetahui potensi diri kita, potensi bangsa kita, kita lebih mengetahui karakter diri kita, mengetahui karakter bangsa kita gitu, dan juga jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Lantas mengapa identitas ini harus dikesampingkan kayak gitu? Padahal jika identitas ini kita perkukuh dengan kuat, kemudian kita ikat dengan toleransi, semangat semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, maka akan lahirlah sebuah persatuan bangsa Indonesia. Nah, oke, kita lanjut ke gerakan sosial ini yang bisa dikatakan sukses itu adanya gerakan feminisme. Dimana dengan adanya gerakan feminisme ini dilatar belakangi awalnya ini bahwa ada statement di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan ini tidak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, perempuan ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan, perempuan ini tidak boleh keluar rumah. Apakah statement itu dibenarkan? Tentu tidak. Dengan adanya gerakan feminisme ini, maka kita menuntut keadilan bahwa perempuan ini memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya, bahwa perempuan ini memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, bahwa perempuan ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakan. Kayak gitu. Nah, mungkin ada pandangan atau ada statement lagi bahwa perempuan yang memiliki ekonomi yang rendah maka akan dipermainkan oleh laki-laki, begitupun sebaliknya. Perempuan yang memiliki perekonomian yang tinggi maka dia akan memainkan laki-laki. Statement atau pandangan itu terdengar kuno dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena perekonomian sendiri ini dipengaruhi oleh kekuatan dari ekonomi itu sendiri, di mana kekuatan ini dipengaruhi oleh adanya ketidakmerataan pendidikan, adanya kesenjangan, dan adanya ketidakmerataan antara suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Tentu permasalahan ini menjadi PR untuk pemerintah, di mana pemerintah ini kan memiliki peran untuk melindungi dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atau masyarakatnya sendiri, seperti itu. Nah, dan pemerintah ini menunaikan perannya ini salah satunya yaitu dengan adanya UMR atau upah minimum regional. Nah, dengan adanya UMR ini diharapkan masyarakat tertentu akan mendapatkan upah yang sesuai. Nah, sedangkan dalam gerakan sosial ini kita memperjuangkan hal-hal yang berfokus pada isu sosial yang harus kita perjuangkan. Kami sangat yakin dengan argumen dan juga fakta-fakta yang kami paparkan bahwa kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elis Hartiani dari Fakultas Hukum semester 2 Universitas Juanda Bogor. Saya di sini akan menyampaikan argumen kontra mengenai mosi gerakan-gerakan sosial yang berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada
kelas diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain. Jelas saya menolak adanya mosi ini. Mengapa demikian? Kita telah tahu bahwa di negara Indonesia ini adanya sebuah identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah suatu ciri atau jati diri bangsa yang ada pada suatu negara atau kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Sehingga fungsi dari identitas nasional itu sendiri adalah sebagai alat pemersatu bangsa, dan adanya suatu bangsa ini kita perlu adanya suatu perbedaan dan harus saling menghargai, dan khususnya untuk negara-negara yang majemuk, dan menimbang Undang-Undang 1945 yang mengatur mengenai hak-hak yang melekat pada diri bangsa, yang artinya kita perlu adanya suatu menjaga keutuhan negara dan telah diatur oleh konstitusi, dan kita sebagai bangsa Indonesia perlu adanya persatuan dan menghargai sebuah perbedaan. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Sekarang ini kita tahu bahwa banyak sekali diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Seperti contohnya yang saya ambil satu kasus pada tanggal 11 Februari tahun 2021, yaitu diskriminasi terhadap kaum etnis, yaitu rasisme terhadap suku atau ras Papua, di mana diskriminasi ini menimbulkan suatu konflik sosial, yang artinya kaum atau ras Papua ini dianggap dan diremehkan seperti layaknya hewan. Mengapa demikian? Padahal di Indonesia sendiri adanya suatu HAM, dan HAM itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Harusnya pemerintah sendiri yaitu harus lebih tegas menangani hal tersebut, di mana telah diatur dalam undang-undang dan HAM. Dan HAM itu, setiap manusia itu mempunyai hak untuk dihormati, dihargai, dan dilindungi. Artinya kita harus selalu toleransi terhadap hal tersebut. Dan gerakan-gerakan diskriminasi ini harusnya akan menimbulkan suatu perpecahan jika tidak suatu itu terjadi. Dan akhirnya ketika kita memang menginginkan suatu bangsa yang adil, sejahtera, dan makmur, kita harus menghargai sebuah perbedaan. Dan saya sangat menolak dengan adanya mosi ini, dan saya yakin dengan argumen dan fakta-fakta yang telah saya paparkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, saya Lesana Ufah dari tim oposisi Fakultas Hukum kelas pagi. Dengan ini menolak tegas pada mosi kali ini, yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, yakni gender, etnis, dan lain-lain. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa gerakan sosial ini yakni sebuah aktivitas berupa gerakan yang berbentuk organisasi yang secara spesifik berfokus pada suatu isu. Berarti di sini gerakan sosial berfokus pada perjuangan berbasis identitas terhadap sesuatu yang harus dan perlu diperjuangkan. Gerakan sosial kontemporer beratribut identitas ini jelas sangat diperlukan di abad ke-21 ini. Perkembangan zaman yang cepat memunculkan masalah baru tidak hanya melulu soal ekonomi saja, tetapi lebih jauh kompleks daripada itu. Gerakan sosial ini mengakomodasikan kebutuhan tertinggi umat manusia, yaitu untuk dimanusiakan dan dianggap sebagai manusia dengan segala macam persamaan derajat. Singkatnya, gerakan sosial ini menuntut adanya pelaksanaan hak asasi manusia dalam setiap sendi kehidupan tanpa memandang latar belakang. Kebutuhan manusia ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan material dan ekonomi saja, tetapi juga kebutuhan untuk dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagai manusia. Gerakan sosial berbasis atribut identitas sejatinya adalah wujud dari protes masyarakat akan adanya diskriminasi dan ketimpangan kesempatan bagi sebagian golongan. Diskriminasi ini disebabkan ketimpangan ekonomi. Hal ini adalah suatu keniscayaan yang tak terelakkan. Sudah banyak contoh kasus yang berbicara tentang soal ini, di antaranya kasus contoh dari luar negeri, yaitu dari India, kasta Dalit yang
akan senantiasa miskin. Seorang manusia dianggap binatang hanya karena dia termasuk anggota kasta Dalit ini. Kasta Dalit ini adalah kasta paling terendah atribut kebudayaan dan agama di India. Akibatnya mereka tidak dapat pekerjaan, hidupnya tidak sejahtera, hidupnya miskin, dan akan senantiasa begitu terus mengulang siklus sampai akhir. Mengapa ini terjadi dan apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah ketimpangan antar kelas yang terlihat sangat ekstrim. Yang kedua adalah penindasan perempuan oleh laki-laki yang sering disebut oleh feminisme. Feminisme ini selalu melalui perjalanan panjang menyuarakan nasib buruk seorang hanya karena ia dilahirkan sebagai perempuan. Perempuan selalu dilemahkan, dilarang, dan mengecap pendidikan tinggi, dikekang, dan sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Maka perempuan selalu jauh terbelakang di bawah bayang-bayang laki-laki. Perempuan ini selalu dianggap lemah secara ekonomi. Dan yang ketiga, seseorang mengalami pembedaan perlakuan hanya karena ia terlahir sebagai seseorang yang berkulit hitam. Di Afrika Selatan, di tanah airnya sendiri, politik apartheid membuktikan pada kita bagaimana diskriminasi kulit putih mendiskriminasikan mereka itu miskin. Orang kulit hitam hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan kasar, tak boleh masuk ke dalam pekerjaan pemerintah ataupun yang lainnya. Ini atau pekerjaan yang menengah ke atas. Apa yang terjadi yaitu kemiskinan. Dan lihatlah dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh diskriminasi dan pelanggaran HAM ini. Semua itu terjadi karena adanya prasangka, stereotip, dan stigma negatif yang jauh dari kata benar. Golongan-golongan di atas hanya perlu kesempatan untuk bisa sejajar kuat secara ekonomi. Anggota kasta Dalit misalnya bisa hidup dengan taraf perekonomian yang baik jika diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan memanusiakan mereka. Rantai kemiskinan ini akan terputus jika mereka setara. Dan perempuan bisa kuat secara ekonomi jika diberikan kesempatan belajar setinggi-tingginya. Kemudian orang-orang kulit hitam bisa maju karena diberikan kesempatan untuk membuktikan jati dirinya. Pada akhirnya semua ini hanya soal persamaan kesempatan di semua bidang kehidupan. Dengan adanya persamaan ini, setiap orang bisa memiliki daya saing yang tentu saja bisa mengangkat perekonomian negara. Contohnya kasta Dalit bisa menyumbang pendapatan negara, dan yang kedua contohnya perempuan juga bisa menambahkan penghasilan keluarga, dan yang ketiga orang kulit hitam pun bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan pada akhirnya negara juga mengalami untung jika ingin menuntaskan persoalan ekonomi. Terlebih dahulu persoalan atau isu-isu sosial yang sering terjadi. Kami yakin dengan argumen dan fakta-fakta yang kami paparkan bahwa kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi kali ini. Terima kasih.